Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas soal nomor satu di part sebelumnya teman. Di part 3 kali ini kita akan membahas soal nomor 2 dan sampai selesai di part 4 ya teman-teman. Kita langsung ke soal nomor 2, nasionalisme budaya dan integrasi sosial di era digital. Di era digital, marak terjadi fenomena polarisasi opini publik di media sosial yang dipicu oleh isu suku, agama, dan antar golongan atau biasa disingkat SARA menjelang pemilihan kepala daerah. Seorang ASN muda melihat sebuah unggahan viral dari tokoh adat di daerah tempatnya bertugas yang memuat narasi penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah agama minoritas dengan argumen menjaga kemurnian budaya lokal setempat. Unggahan tersebut memicu perdebatan sengit dan saling serang komentar antar warganet, teman-teman. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh ASN tersebut mencerminkan perannya sebagai perekat bangsa adalah yang opsi A ikut berkomentar di unggahan tersebut dengan menggunakan akun pribadi untuk membela kaum minoritas dan menyerang pemikiran tokoh adat agar terjadi keseimbangan opini. Yang B mengabaikan unggahan tersebut karena berpendapat bahwa kebebasan berpendapat di media sosial dilindungi undang-undang dan bukan merupakan ranah pekerjaan dinasnya. Kemudian yang C melaporkan akun tokoh adat tersebut secara massal atau di-report akun bersama komunitas cyber pribadinya agar unggahan tersebut segera diturunkan oleh platform media sosial. Yang D tidak ikut masuk dalam pusaran debat digital, melainkan melakukan koordinasi internal dengan forum kerukunan umat beragama dan tokoh pemuda setempat untuk menginisiasi dialog kultural preventif secara luring demi menjaga kondusivitas wilayah kerja. Kemudian yang E membuat unggahan baru di akun pribadinya yang berisi kutipan pasal-pasal konstitusi tentang kebebasan beragama tanpa melakukan pendekatan sosial nyata di lapangan, teman-teman. Oke, kita masuk ke pembedahan logika dan jawabannya, teman-teman. Di sini kunci jawabannya yaitu yang D. Bahasanya adalah peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menuntut tindakan nyata yang bersifat solutif, peredam konflik, dan tidak provokatif. Ikut berdebat di media sosial yang ada di opsi A justru akan memperkeruh suasana dan melanggar kode etik netralitas ASN. Bersikap apatis yang ada di opsi B melanggar prinsip kepedulian nasional. Kemudian melaporkan akun secara sepihak yang ada di opsi C tidak menyelesaikan akar masalah sosiologis di lapangan. Membuat unggahan normatif teks konstitusi yang ada di opsi E minim dampak real. Sedangkan opsi D adalah tindakan taktis birokrasi yang matang, yaitu ASN menggunakan jalur formal, kultural, FKUB, dan dialog luring untuk menyelesaikan potensi konflik horizontal secara struktural dan damai, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman, mengenai nasionalisme historis dari rekayasa sosial ideologi. Sejarah mencatat bahwa dalam proses perumusan dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, terjadi momentum krusial di mana perwakilan tokoh-tokoh dari Indonesia Timur menyatakan keberatan terhadap kalimat dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengar keberatan tersebut, Muhammad Hatta bersama para tokoh muslim seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, dan Teuku Muhammad Hasan melakukan rapat kilat dan sepakat mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai esensial dari nasionalisme historis para pendiri bangsa yang wajib diinternalisasi oleh ASN modern dari peristiwa tersebut adalah A. Kemenangan mutlak kelompok nasionalis sekuler atas kelompok nasionalis religius dalam penentuan arah ideologi negara. Yang B. Pengorbanan ego kelompok demi kepentingan persatuan dan keutuhan nasional yang multikultural. Yang C. Ketidakmampuan para pendiri bangsa dalam mempertahankan konsensus awal yang telah disepakati di Piagam Jakarta. Yang D. Dominasi politik wilayah Indonesia Timur yang mendikte jalannya persidangan PPKI. Atau E. Pembatasan hak-hak kelompok mayoritas demi memuaskan tuntutan kelompok minoritas yang mengancam disintegrasi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembedahan logika dan jawabannya, teman-teman. Di sini jawabannya yaitu yang B, teman-teman. Bahasanya peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta adalah salah satu contoh tertinggi dari konsensus nasionalisme kebangsaan. Para tokoh muslim saat itu menunjukkan jiwa besar dan kedewasaan politik yang luar biasa. Mereka rela mengorbankan ego kelompok mayoritas demi satu tujuan yang jauh lebih agung,
yaitu mencegah perpecahan dan menjamin berdirinya Republik Indonesia sebagai rumah bersama yang inklusif. Nilai ASN modern harus meneladani nilai ini, yaitu selalu mendahulukan persatuan nasional di atas kepentingan kelompok atau golongannya sendiri, teman-teman. Oke, di sini adalah peta jalan strategis menuju nilai sempurna TWK nasionalisme, teman-teman. Untuk memastikan teman-teman meraih nilai maksimal pada subtes nasionalisme dalam ujian SKD CPNS 2026, mungkin teman-teman bisa menerapkan peta jalan belajar atau roadmap berbasis taksonomi penalaran berikut. Yang pertama itu ada tahap 1, dekonstruksi secara pergerakan. Jangan hafalkan tanggal lahir organisasi, melainkan pahami mengapa organisasi itu lahir, apa perubahan paradigma yang dibawanya, dan bagaimana implikasinya terhadap persatuan horizontal. Yang tahap 2 itu penguasaan hukum kedaulatan, kuasai batas-batas wilayah laut, UNCLOS 1982, dan logika hukum kedaulatan negara. Posisikan diri Anda sebagai pembela kepentingan tanah air saat terjadi sengketa wilayah batas perbatasan. Kemudian tahap 3, internalisasi regulasi ASN. Pahami secara mendalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya bab netralitas dan fungsi ASN sebagai perekat bangsa. Latih insting Anda untuk selalu memilih opsi yang non-diskriminatif, imparsial, dan patuh regulasi, teman-teman. Tahap 4, latihan pola pikir jawaban terbaik. Di ruang ujian ketika membaca opsi jawaban, singkirkan ego pribadi, teman-teman. Tanyakan pada diri teman-teman, manakah tindakan yang paling menguntungkan stabilitas negara, keadilan publik, dan keutuhan NKRI. Itulah kunci jawaban Anda. Kekuatan utama dalam menaklukkan soal-soal nasionalisme, penalaran adalah ketajaman moral dan kejelian berpikir logis konstitusional. Posisi diri Anda sebagai seorang negarawan muda yang siap mengabdi demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, mungkin sekian materi pendalaman nasionalisme kita. Semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share-nya teman-teman. Sekian, terima kasih.